Udah lama banget nggak bikin video setup, dan sesuai judul di video kali ini, gue pengen share ke kalian nih setup buat handheld gaming. Ya, karena sekarang kan handheld gaming PC itu lagi happening banget, dan banyak banget yang berbasis Windows, yang mana tuh bisa dibilang ya sama kayak PC ataupun laptop. Nah, secara use case harusnya nggak cuma buat gaming doang, tapi juga bisa dipakai buat produktivitas ya, buat kerja. Nah, ada beberapa peripheral yang bakal gue share, jadi moga-moga bisa jadi inspirasi, bisa jadi referensi buat kalian yang pengen bikin setup pakai satu device handheld gaming aja. Dan di akhir juga gue ada yang mau diumumin, so stay tune. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, sebelum gue bahas setup di belakang ini, gue mau share dulu nih smartwatch baru keluaran Huawei, namanya Huawei Watch Fit 3. Ini desainnya super slim ya, dengan layar 1,82 inch AMOLED plus baterainya ini bisa tahan sampai 10 hari. Nah, fitur-fiturnya lengkap banget buat sehari-hari, mulai dari aspek kesehatan, olahraga, dan lifestyle pastinya. Buat kesehatan dan olahraga ada fitur 100 lebih workout modes yang bisa dimonitoring oleh Huawei TrueSync 5.5 yang sensornya super lengkap buat memantau mulai dari heart rate, SpO2, stress test, hingga yang paling advance yaitu pulse wave arrhythmia yang mana bisa mendeteksi kelainan jantung lebih awal. Nah, satu lagi yang penting buat gue adalah sleep monitoring, karena gue demen banget tidur guys. Lewat Huawei TrueSleep itu juga bisa memantau kualitas tidur secara mendetail. Nah, overall desain ini juga cakep banget ya, build quality-nya premium, dipakainya enak, nyaman di tangan, plus experience pemakaiannya itu smooth. Ya, nggak ngelek-ngelek ya, buat pengoperasiannya sama sekali selama gua pakai. Nah, Huawei Watch Fit 3 ini bisa dipakai juga nggak cuma di smartphone Huawei, tapi juga bisa di Android dan juga di iPhone. Ya, jadi secara fitur dan teknologi, jujur menurut gua smartwatch-nya Huawei selalu ngasih yang terbaik di harga yang super affordable. Nah, Huawei Watch Fit 3 ini sendiri jual di harga promo 1,999 juta rupiah. 2 juta kembali 1.000 ya, dan udah bisa kalian dapetin di Blibli mulai dari tanggal 21 Mei ini. Ada promo-promo menarik dan banyak banget pilihan warna yang bisa kalian pilih serta material strapnya, dan kalian bisa cek aja langsung link paling pertama yang ada di kolom deskripsi di bawah. Nah, handheld gaming PC kan emang udah mulai menjamur ya, semenjak ada Steam Deck. Sekarang udah banyak banget ya, dari ROG, Asus, ROG Ally udah ada, Lenovo, Legion Go yang kita pakai sekarang, dan terakhir udah ada nih brand lokal yang baru rilis handheld gaming, yaitu Advan X-Play. Yang jujur gue penasaran banget pengen cobain. Jadi Advan, kalau lu nonton ya bolehlah please pinjemin kita gitu dong, kasih kita coba gitu ya. Nah, di setup kali ini gue pakainya Lenovo Legion Go seperti yang gue bilang, karena so far handheld ini yang menurut gue paling versatile ya. Layarnya gede, controllernya bisa dicopot, dan ada 2 buah USB Type-C yang mana kompatibel dengan protokol USB 4, dan itu juga bisa buat Thunderbolt ya, yang mana akan penting di setup kali ini. Kenapa penting? Karena dengan USB 4 kita itu bisa ningkatin performance-nya lewat external GPU atau disingkat eGPU ya, yang sayangnya itu nggak kompatibel di Steam Deck dan juga di ROG Ally. ROG Ally itu mesti pakai proprietary GPU-nya Asus sendiri. Nah, walaupun demikian, secara performance ini sebenarnya chip AMD Z1 Extreme yang ada di handheld gaming ya, kayak di Legion Go dan juga di ROG Ally itu terbilang cukup powerful untuk di-docking ke monitor yang resolusinya 1080p ya. Jadi kalian mesti cek resolusinya juga nih. Nah, tinggal nambahin mouse dan keyboard aja, udah aman jadi one cable setup workstation, plus bisa gaming tipis-tipis juga dan buat kerja pastinya. Tapi kalau mau lebih gede, lebih proper kayak yang kita pakai sekarang ini, dan dia lebih maksimal performance-nya, ya gue saranin pakai eGPU. Nah, untuk eGPU yang gue pakai ada di belakang sini itu adalah dari Razer, namanya Razer Core, yang sebenarnya gue udah punya cukup lama. Gue lupa sih ini belinya kapan ya. Waktu itu belinya second di harga 4 juta, dan sekarang gue cek di pasaran juga masih ada kurang lebih yang segitu. Dan ini baru enclosure aja ya, jadi kita harus beli GPU-nya sendiri lagi, dan GPU-nya juga tergantung dengan resolusi yang bakal kalian pakai di monitornya, which is gue bakal ceritain sekarang. Dan di sini kebetulan gue lagi nyobain monitor terbarunya Xiaomi Ultrawide G34 WQE. WQL ya, pokoknya itulah. Ini monitor gaming penerus ultrawide Xiaomi yang legendaris sebelumnya ya. Speknya resolusi 3440 x 1440p, rasionya 21:9, refresh rate-nya ada peningkatan sedikit sampai 180 Hz. Response time 1 millisecond, ada RGB ambient light juga di belakangnya, dan spek lengkapnya kalian bisa lihat di sini.
Nah, desainnya cukup standarnya Xiaomi, kakinya bahan metal ya, strong, jadi mengkotak cukup kecil, nggak makan tempat kayak sebelumnya, tapi ARM-nya ini punya fitur lengkap, bisa naik turun, kiri kanan, atas bawah ya. Plus build quality-nya juga udah bisa dibilang solid lah. Harganya nih yang paling bikin geleng-geleng, karena nih paling affordable buat sebuah ultrawide ya, dengan speknya tadi kalian bisa dapetin di harga 4,199 juta rupiah. Bahkan pas awal flash sale itu masih di bawah 4 juta sempet gitu. Nah, karena resolusi tinggi dari monitor tadi ya, 3440 ke 1440 itu sekitar 5 juta pixel hampir ya. Graphics power yang dibutuhkan juga tinggi. Nah, makanya di sini kita coba di eGPU-nya pakai GPU RTX 3080 dari MSI, yang sebenarnya ini adalah copotan dari PC build gua sebelumnya. Dan setelah gue coba ini bisa bilang lebih dari cukup buat performance-nya ya. Dan sebagai perbandingan ini gue share core benchmark time spy antara integrated GPU-nya CZ1 Extreme Radeon 780M versus RTX 3080 via eGPU Thunderbolt 3. Dan bedanya hampir 5 kali lipat ya dari graphics performance-nya. Nah, kelihatan kan perbedaannya tuh jauh banget, improvementnya tuh berasa banget, terutama kalau kalian main game yang 3D ya, kayak gua mainin tuh EAFC ya, pengganti FIFA kan, GTA juga, Forza Horizon, dan pokoknya semua game-game 3D itu improvement boost-nya terasa banget, terutama kalau main di handheld, itu paling gue juga bisa di resolusi 800p sampai 1080, di ultrawide ini gue bisa push dan bisa dapat FPS yang juga masih oke. Cuma ada satu catatan, yaitu pas dikonekin ke external GPU ya, di make sure layar handheldnya tuh dimatiin, biar GPU bawaannya nggak ikut jalan, karena di GPU kan kita pakai Nvidia, sedangkan GPU bawaan CZ1 X itu kan AMD ya, jadi takutnya banyak masalah. Dan sebenarnya udah banyak juga yang sempet sharing soal troubleshootingnya ini, yang mana gue sempet nonton tuh YouTuber luar negeri, Bob Wolfden, mungkin kalau kalian tahu yang YouTuber gamer Nintendo Switch ya, itu kalian bisa cek, dia cerita lengkapnya gimana dia pakai si Lenovo Legion Go sebagai PC dia, dan gue sendiri setelah gue matiin, si layar handheldnya itu nggak ada masalah lagi. Oke, sebenarnya guys, ada satu solusi yang lebih portable lagi yang gue pegang ini, yaitu portable eGPU. Ini dari GPD, namanya GPD G1, yang di dalamnya ini dia pakai AMD 7600M XT. Nah, ini tuh genre produk baru bisa dibilang ya, yang gua baru coba juga dan bisa dibilang cukup oke secara portability, walaupun secara power itu masih jauh di bawah eGPU yang kita pakai di belakang tadi, pakai RTX 3080. Jadi kayak bisa dibilang produk ini tuh cuma solusi yang lebih portable aja, yang bisa dibawa kemana-mana, karena bentuknya memang ya kayak gini, ringkas banget, lebih kecil daripada si ya handheld gamingnya sendiri kan, ringkas gitu. Cuma memang power yang dikasih masih terbatas dan nggak terlalu jauh ya, bisa dibilang tambahannya, dan harganya juga masih tinggi coy. Ini di 11 jutaan. Kurang lebih sama dengan tadi beli Razer Core plus GPU RTX yang second ya. Jadi gua bisa dibilang kurang rekomen, kecuali ya kalian emang yang mobile banget, yang berpindah-pindah dan butuh solusi simple ya, ini mungkin bisa jadi alternatif ya, mungkin yang tinggal di kapal atau yang mesti travel terus-menerus. Nah, dengan setup eGPU tadi ya, selain buat gaming ya pastinya juga bisa buat kerja, bisa buat support productivity ya. Ini gua tes ngedit video di Adobe Premiere, waktu itu di setup eGPU RTX 3080, itu pastinya playbacknya jadi jauh lebih lancar dibandingin pakai GPU bawaan, dan waktu render juga jadi lebih cepat. Nah, ini perbandingan ketika pakai integrated GPU versus eGPU dan juga portable eGPU-nya si GPD G1. Cuma memang ada perbedaan sedikit di bagian playback ketika kita pakai si GPD G1 yang pakai Thunderbolt 4, dia bandwidth-nya mungkin lebih tinggi ya, jadi dia lebih lancar secara playback dibandingin sama eGPU RTX yang pakai Thunderbolt 3. Oke, itu tadi untuk komponen utamanya ya. Jadi handheld gaming, si monitornya, dan external GPU itu yang bisa ngasih experience maksimal. Nah, komponen pendukungnya. Ini kita mulai dari speaker. Ini gue pakai speaker namanya Creative Pebble Plus, speaker 2.1. Kecil tapi suaranya mantep banget, dan ini biar lebih rapi gue colokin langsung ke monitor Xiaomi-nya yang ada port 3,5 mm. Walau memang katanya power audio dari monitor itu nggak gitu kuat, tapi so far di sini gue cukup happy sih sama suara yang dikeluarin. Terus ada juga untuk mouse dan keyboard, ini gue pakai yang ada di studio gue keyboardnya pakai TKL Frog dari Geonworks ya, buat yang hobi mechanical keyboard yang jadul-jadul mungkin tahu Geonworks, karena itu salah satu keyboard yang brand hype lah dulu dari Korea, dan harganya juga bisa dibilang masih terjangkau. Ditambah ini gue bikin kabel custom made in Indonesia lokal ya, pakai konektor YC8 namanya, agak ceper gitu. Nah, dashboardnya sendiri pakai yang simple aja, ini bahan felt. Nah, untuk mouse-nya gue pakai Logitech Pro X ya, gue suka bentuknya, tapi gue bete banget
banget ngecasnya masih pakai micro USB yang bikin ribet gitu kan, kabelnya sendiri lagi. Dan kayaknya better beli mouse-mouse brand lokal aja tuh, karena semua fiturnya udah sekelas flagship, harganya terjangkau, dan udah pada pakai USB Type-C kayaknya semua ya. Kalian boleh rekomen gue juga dong mouse yang oke di kolom comment section. Dan terakhir, ini favorit gua, yaitu si monitor light yang ada di atas ini, yang didesain untuk monitor curve. Brandnya namanya Limax ya, L-Y-M-A-X. Dan kerennya lagi, ini ada dua arah lampu. Satu yang ke bawah ke meja, itu bisa di set temperaturnya dari putih ke warm. Dan satu lagi di bagian atas ada RGB-nya yang bisa deteksi suara gitu, dan dikontrol semuanya pakai remote ini aja. Dan lampu meja ini bener-bener ngebantu gua, karena gua mungkin sering kerja ngetik-ngetik skrip gitu ya, dan ini ngebantu kalau di kondisi yang gelap terutama. So yes, paling itu tadi ya, my productive handheld gaming PC setup ya, bisa dipakai buat kerja dan maksimal juga buat gaming, pakai satu device aja, udah nggak perlu lagi PC, laptop ya. Cuma balik lagi memang ada biaya ekstra yang harus dikeluarin. In this case biaya ekstranya adalah ya harus beli di GPU-nya tadi. Jadi kurang lebihnya gue taruh detailnya ini di samping sini, dan jujur memang lebih value memang kalau kalian rakit PC atau ya beli laptop gaming sekalian ya, karena udah satu paket gitu. Setup kayak gini cocoknya memang untuk yang use case tertentu ya, nggak semua orang bakalan cocok, jadi ya balik lagi ke kebutuhan masing-masing aja. Oke, jangan pakai video ini buat kirim ke istri kalian atau kirim ke orang tua kalian buat kalian bilang bisa pakai ini buat Nah, sekalian gue juga mau announce nih ya, Beat Setup Flex balik lagi ya setelah sekian lama. Gue juga pengen dong lihat setup kalian lagi. Udah lama kita nggak bikin konten ya, jadi dikirim aja emailnya, gue taruh di sini ya, untuk submit ke Beat Setup Flex ya. Setup PC, laptop, handheld gaming, atau setup yang bapuk juga boleh banget dikirim ya. Nanti kita bakal share, mana atau kita juga bisa bantu kalian upgrade setupnya, bisa cariin sponsor buat kalian gitu kan. Jadi dikirimin aja detailnya ya, foto-foto sama ceritanya. Nah, nanti semua setup yang di-feature di Beat Setup Flex bakalan dapat hadiah Beat Merch. Yes, Beat Merch kalian bisa dapetin kaos, ada t-shirt, ada mug, ada tote bag. Jadi jangan lupa di-submit segera ya ke emailnya tadi, ada di kolom deskripsi juga di bawah. Sip, itu aja. Thank you so much for watching. Kalau kalian suka videonya, bantu dong klik tombol jempol ke atas, subscribe ke Best Notek, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Nama gue Marvin. Thanks guys. Ciao. Pasnya sih tapi ini Lenovo Legion gue gitu agak high pitch kayak di review gue kemarin.